Tapi kalau kita merendah karena orang itu kaya, karena orang itu mulia, karena itu raja, presiden, nah itu. Kepada presiden, kepada raja, kepada pemimpin kita taat. Asalkan bukan untuk ketaatan, bukan untuk melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kalian pahami. Belajar Mas kula niku wong sawo guys biasa pisan. Gak ada ndeping rendah, ndak. Yo gak ngetokno kiai ini biasa mawon. Sebab apa? Saya prinsip gak butuh ambek wong sugih, butuh pengiran. Bahkan dulu aku belajar dulu. Ketemu wali gak salaman pernah aku. Ketemu wali gak salaman, meneng aku. Aku jujur hati, aku gak butuh wali, butuh pengiran. Karena apa? Saya takut memuliakan wali, tetapi saya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu saya udah belajar. Gak salaman aku. Pernah. Akhirnya ditegur dieling Gus Nur. Dielingno sama guru saya melalui santri. Terus nek ketemu wong alim ya tetap ngerendah, bukan untuk memuliakan orangnya, tapi merendah karena memuliakan ilmunya Allah yang ada pada dirinya. Lalu saya pernah gak salaman. Santri semua salam, aku diem aja. Dulu guru saya itu heran dia saya. Dulu nggak bohong saya. Malamnya saya mimpi naik pohon bambu, sampai mancing ke petite itu. Paham nggak? Pucuknya perintah nggak roboh. Ini isyarat sang Gusti Allah. Waktu itu posisi kerohanianku, dikir nang pangeran ngepol, gantung pol nang Gusti Allah. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi gantung. Wis gak butuh apa, butuh pangeran tok pisan. Guru saya bilang ke Isyarah, waduh, Cak Nur tadi seperti telur di ujung tanduk. Maksudnya seandainya saya sengit sama Kiai Wali itu, jatuh saya. Jatuh itu terbakar, dikir sirinya peteng-pet. Nah, itu biasanya sorong balik namanya. Kudu minta maaf. Tapi saya enggak benci. Saya juga enggak ngaku. Biasanya saya bergantung. Ini zamannya Rasulullah sudah pernah terjadi. Ketika Nyai Aisyah radhiyallahu an, beliau difitnah selingkuh. Rasulullah SAW ketika menghadapi seperti itu, enggak digolek ini selawung iki bojone, ndak, diem. Nunggu wahyu. Nunggu petunjuk ya Gusti Allah. Sampai akhirnya Rasulullah Aisyah waktu itu Rasulullah enggak mendekati dulu. Istilahnya gampangnya pisah ranjang. Abu Bakar bingung. Datanglah Rasul Abu Bakar masih sebagai mertua karena takut, itu wajar. Wahai Aisyah, kata Rasul, kata Abu Bakar, mintalah maaf kamu kepada Rasulullah SAW. Lah, Sayyidah Aisyah merasa nggak salah, ngapain minta maaf? Nah, Sayyidah Aisyah kan nggak pernah bersalah. Kata apa katanya Aisyah? Sungguh saya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu keimanannya Aisyah muncak. Wis gak butuh blas, butuh Gusti Allah tok. Ini juga pernah terjadi sama Rabi'atul Adawiyah. Ini saya pernah diprotes sama beberapa habaib. Rabi'atul Adawiyah suatu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah, wahai Rabi'ah? Apakah engkau mencintaiku? Apakah Rabi'ah? Ya Rasulullah, cintaku kepada Allah melupakan semuanya. Nah, bahasa ini setelah saya selesai ngobrol, beberapa habaib saya diprotes. Antum gimana? Itu soal ada perbedaan tuh, itu cerita bohong gini. Aku diem aja dulu. Sebab prinsip saya nggak mau debat. Selesai, tenang. Kalau di kesempatan Bib, saya akan ngomong. Iya, antum monggo. Jangan diceritakan gitu. Aku diem aja. Ono apa sih? Ono Abu Mustafa meneng. Ono meneng kawan belani fan turune. Tidak ada satupun orang di dunia ini manusia, bahkan Nabi Adam pun sampai kepada Allah kecuali melalui Rasulullah SAW. Nggak bisa, karena ketika Allah tidak, kata Rasulullah SAW, seandainya aku tidak ciptakan Muhammad, aku ciptakan dunia seisinya. Di dalam satu tafsir ulama Masyiri, Allahu nurus samawati wal ardi. Nurnya Allah ini ditutup dengan kaca. Kacanya itu adalah nurnya Rasulullah SAW, terjadinya bumi.
Makanya sudah mimpi itu, nah, tak jelas no. Rasulullah nggak marah, senyum. Berarti nggak marah, bener. Ketika seseorang sudah muncak, lupa semuanya, ingat pada Allah aja. Makanya Rabi'ah bahasanya bukan berarti Rabi'ah itu soal adab Rasulullah, enggak. Memang perjalanannya seperti itu, melalui Rasulullah. Orang tidak bisa cinta kepada Allah sebelum cinta kepada Rasulullah SAW. Nggak bisa. Sampai langsung cinta kanjeng Nabi kalau Gusti Allah, nggak bisa, melete ya. Ini biasa wong tasawuf gurune senteng, gurune gak waras atau gurune sing gak paham. Rasulullah apa nih tawasul langsung Gusti Allah kalau kanjeng Nabi. Ya berarti gak paham. Nggak bisa. Cuma pada puncaknya orang hanya bergantung inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillah, ngepol nang pangeran. Tetapi sampai ke sana melalui jembatannya yang dipakai jembatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah ini menengahi Habibnya. Cara Mustafa, aku dibisikin pantas dari guru Muhsin. Pantas dari guru Muhsin. Mustafa dibisikin. Jadi buku Rabi'atul Adab itu nggak disalahin Rasulullah, bener memang. Puncaknya keimanan hanya bergantung pol pada Allah. Tetapi tetap melalui Rasulullah. Makanya setiap doa tidak bisa diterima, tidak akan diterima amal ibadah melalui Rasul. Bahkan sholat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, penyaksian. Sholat kan inna sholata lidzikri, sholat menghadap pada Allah. Sholatlah engkau seakan-akan dia melihatku. Bukan sholatlah sholat kamu seakan berhadapan Rasulullah, enggak seperti itu. Ini sholat. Tetapi di dalam sholat mewajibkan orang baca sholawat pada Rasulullah, nggak sholawat batal sholatnya. Ini masalahnya. Jadi seseorang kalau ingin panjenengan mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah, bimbingannya Allah, akonono loh, iktiraf, merendahkan dirimu, akui kelemahanmu, kekuranganmu, kemiskinanmu, kebutuhanmu. Makanya di dalam kitab hikam yang terakhir, semua yang akhir isinya pengakuan diri kepada Allah. Ya Allah, kami bisa bergerak, ini semua karunia. Tidak ada satu keluar nafas pun kecuali rahmatmu, pertolonganmu, anugerahmu, semuanya kepada Allah. Pada akhirnya seperti itu nanti. Jadi puncak daripada keimanan adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri berarti dijemenda, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dilandasi hanya karena Allah, hanya karena Rasulullah SAW. Itu namanya sempurna. Makanya sempurnanya ma'rifat itu melahirkan syariat yang baik. Pertanyaannya, banyak orang ngelakoni syariat tapi gak ma'rifat. Sebab apa? Syariatnya gak dilakoni, jerone gak digoleki. Jadi ini cemplang, ibadah rajin, baru gosong, ngamuan, muring-muringan ya, sombong, walah wis. Nah, saya dengar kemarin baru-baru ini ada satu cerita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ajarkan anak-anakmu cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Nah ini, kenapa nggak cinta kepada Allah? Baru membaca Al-Quran. Pertanyaannya kenapa nggak kan pada Allah saja dulu? Loh ini satu pertanyaan perlu dipahami itu hadis ini. Hadis ini sahih. Kenapa nggak cinta kepada Allah? Wong Allah yang ciptakan, kepada Nabi. Nah ini. Kalau orang cinta kepada Nabi itu akan mengikuti perbuatan Nabi, akhlaknya Nabi, kelakuannya Rasulullah SAW. Tetapi apakah mungkin nggak pernah ketemu Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW dalam hatinya cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi ada dua, Ahlul Bait bin Nasab, ada Ahlul Bait ilmi. Nasab Habib, tapi nggak sembahyang, nggak jadi tiru. Ahlul Bait bil ilmi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Ahlul Bait ada dua, Ahlul ilmi dan bin Nasab.